Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi pagi ini dalam mata pelajaran ekonomi, masih di pembahasan bab kedua, yaitu bab tentang perpajakan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau biasa disebut sebagai PPN. Nah, apa sih PPN itu? Kita simak ya. PPN itu merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Jadi, PPN itu dikenakan kepada pengusaha kena pajak, pengusaha yang dikenakan pajak. Biasanya, pengusaha kena pajak ini kemudian akan melimpahkannya kepada konsumen akhir dengan ditambahkan PPN pada harga produk. Jadi, PPN itu nanti yang membayar adalah kita sebagai konsumen terakhir. Kita yang membeli barang tersebut, maka kita yang membayarkan PPN-nya. Biasanya kalau misalkan salah satu contohnya itu kalau misalkan kita berbelanja di Indomart ataupun Alfamart, nah di situ nanti biasanya kalau kalian perhatikan di struk belanjanya itu di bagian bawah nanti akan ada PPN biasanya. Nah, itu yang membayar siapa? Yang membayar adalah kita yang membeli barang tersebut. Nah, karena PPN itu dilimpahkan kepada konsumen terakhir, nah ini berarti PPN itu termasuk dalam golongan pajak tidak langsung, karena PPN ini dilimpahkan kepada pihak lain, yang sebenarnya PPN itu dikenakan oleh pengusaha. Nah, dari pengusaha ini kemudian melimpahkan kepada konsumen terakhir, makanya dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Nah, berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak ini merupakan pajak pusat. Jadi PPN itu masuk dalam golongan pajak pusat, yang kemudian PPN itu akan dibayarkan kepada pemerintah pusat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pajak PPN ini termasuk pajak objektif, karena di sini besarnya PPN, besarnya pajak yang dibayarkan itu disesuaikan dengan objeknya, tidak melihat dari subjeknya. Mau siapapun orangnya, berapapun penghasilannya, jika kemudian orang tersebut membeli barang yang dikenakan PPN, maka dia juga yang akan membayarkan PPN-nya. Nah, kemudian dasar hukum dari PPN. Dasar hukum PPN itu apa? Dasar hukum PPN-nya adalah undang-undang yang mengatur PPN dan juga PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang PPN dan PPNBM berlaku sejak 1 April 2010. Nah, PPNBM. Jadi PPN pajak pertambahan nilai, sedangkan PPNBM itu adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, kalau dulu itu ada pajak penjualan kemudian dirubah menjadi PPN supaya lebih bisa lebih pas. Itu kemudian PPNBM ini dikenakan untuk barang-barang mewah. Nah, objek pajak pertambahan nilai, objek pajak PPN. Objek itu berarti yang dikenakan. Yang dikenakan PPN apa saja? Yang dikenakan PPN yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Di dalam daerah pabean itu adalah di dalam daerah yang memang sudah diatur, yang kemudian dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Kemudian yang masuk dalam objek pajak yaitu impor barang kena pajak. Ketika kita mengimpor barang yang dikenakan pajak, maka akan dikenakan PPN. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi memanfaatkan barang yang kena pajak, maka akan dikenakan PPN. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dan juga ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak ini juga akan dikenakan PPN.
Nah, kemudian barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Apa saja barang yang dikenakan pajak dan barang yang tidak dikenakan pajak? BKP atau barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berubah, barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi ini barang-barang yang berwujud, yang kelihatan, yang barangnya itu adalah kelihatan, maka di sini akan dikenakan PPN. Nah, kemudian barang tidak kena pajak. Yang tidak dikenakan pajak itu adalah barang yang hasil tambang ataupun pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan dan warung, uang, emas batang, serta surat-surat berharga. Ini tidak dikenakan PPN. Jadi kalau kita membeli emas, maka tidak akan dikenakan PPN. Kita membeli barang kebutuhan pokok, kita membeli barang makanan di warung, itu juga tidak dikenakan PPN. Nah, kemudian kalau tadi adalah barang yang dikenakan yang kena pajak, sekarang adalah jasa. Jasa berarti merupakan pelayanan. Jasa kena pajak itu adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan yang dikenakan pajak. Itu kalau untuk yang jasa kena pajak. Nah, yang tidak kena pajak, jasa yang tidak kena pajak itu adalah seperti jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kemudian keagamaan, pendidikan, tenaga kerja, perhotelan, serta layanan pemerintah. Jadi ini tidak dikenakan PPN. Sedangkan yang tadi yang dikenakan PPN, jasa yang dikenakan PPN adalah misalkan kurir, itu akan dikenakan PPN jasanya. Kemudian tarif dari pertambahan nilai dan juga PPNBM. PPN ini tarifnya 10%. Biasanya ditetapkan sebesar tarif 10%. Masuk dalam golongan tarif proporsional karena tarifnya itu besarnya sama. Presentasinya adalah sama untuk semua jenis objek pajak. Presentasinya berapa? Yaitu 10%. Sedangkan untuk PPN untuk barang ekspor itu adalah 10%. Nah, di mana tarif 10% ini masih bisa berubah tergantung dari peraturan pemerintah yang biasanya pemerintah ini akan mengubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya adalah 15%. Jadi PPN itu tidak akan lebih dari 15%. Tapi biasanya PPN itu besarnya adalah 10%. Sedangkan untuk tarif PPNBM untuk pajak penjualan barang mewah dikenakan 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%. Dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya adalah 75%. Nah, jadi yang masuk dalam golongan barang mewah itu banyak ya. Misalkan ada barang-barang yang harganya tinggi, yang harganya mahal, maka akan dikenakan PPNBM. Nah, PPNBM ini tarifnya lebih tinggi daripada PPN. Kalau PPN itu biasanya 10%, kalau PPNBM itu bisa mencapai 75%. Jadi kalau misalkan ada barang mewah kita beli harga 1 miliar, dikenakan PPNBM-nya 75%. Berarti harganya totalnya menjadi 1.750.000.000 karena termasuk dalam golongan barang mewah. Nah, tarif PPNBM ini dikelompokkan menjadi 1 yaitu kelompok berupa kendaraan bermotor dan 2 kelompok selain kendaraan bermotor. Kelompok kendaraan bermotor, nah itu tadi kalau misalkan kita punya motor bawa barang mewah ya dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian perhitungan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk penghitung PPN, maka di sini sangat mudah ya dibandingkan dengan perhitungan PPh dan juga PBB. Kalau PPN ini menghitungnya hanya dengan cara dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif. Jadi langsung misalkan kita punya
barang senilai 10 juta kena PPN 10%, ya berarti 10 juta kali 10%. Hanya seperti itu saja. Kemudian kalau pajak penjualan barang mewah juga sama, dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif. Oke, contoh perhitungannya. Misalnya, Bu Dani seorang pengusaha keramik membeli mobil secara tunai dengan harga 550 juta. Hitunglah pajak pertambahan nilai dari Bu Dani. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah tadi 550 juta ya, kali 10%. 10% itu dari mana? 10% itu adalah tarif PPN-nya, 10%. Sehingga di sini ketemu sebesar 55 juta. Jadi, PPN yang harus dibayar oleh Bu Danik yaitu sebesar 55 juta. Di mana 55 juta itu merupakan pajak yang dipungut kepada pengusaha kena pajak, yaitu kepada Bu Dani. Seperti itu. Oke, itu pembahasan tentang PPN. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di room Zoom kita setelah ini. Ya, nanti akan ada kuis juga di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada materi ini bisa kalian terima dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Semangat untuk kalian semuanya dalam belajar ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.